Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya minta bagi saudara yang baru pertama kali ini mengunjungi channel YouTube saya ini untuk subscribe. Demikian juga saudara yang sering mengunjungi tapi belum pernah subscribe untuk segera subscribe bagi memperkembangkan program kita ini. Dan juga kalau jangan lupa untuk saudara klik itu like-nya supaya kalau kami mengunggah video baru saudara mendapatkan notifikasi yang pertama. Dan juga jangan lupa untuk share ini video-video ini ke teman-teman saudara supaya program kita ini makin berkembang. Dan kalau saudara merasa terberkati melalui jawaban-jawaban yang saya berikan dan pelajaran-pelajaran yang lain yang ada di YouTube ini, saudara ingin mendukung pelayanan ini dengan mempersembahkan sesuatu kepada kami, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya di Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari Pak Ardian. Pertanyaan dikirimkan ke Ibu Theodora yang kemudian dikirimkan kepada saya. Pagi Ibu Theodora, maaf Ibu mengganggu karena di YouTube tertulis bila ada pertanyaan penyampaiannya melalui WA ini. Minta tolong dan izin bertanya kepada Romo Daniel. Maaf Romo, mohon penjelasan konsep saling mendiami dalam Tritunggal. Baik Pak, apa pertanyaannya? Apakah ada waktu di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak saling mendiami? Saat Kristus di kayu salib mendekati ajalnya, apakah hubungan anak dengan Bapa terputus? Bila hubungannya terputus, bukankah terputus pula hubungan Tritunggal yang saling mendiami? Bila telah ada video yang menjawab hal ini, mohon linknya. Bila belum ada, semoga Romo berkenan untuk mengulasnya. Terima kasih Romo Daniel untuk pengajarannya selama ini. Semoga Romo cepat pulih dan semoga Allah memberkati pelayanan Ibu Theodora. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian. Mengenai perihoresis, itu adalah salah satu alasan mengapa Tritunggal itu satu. Tritunggal itu satu karena sumber keberadaan asal-usul Tritunggal itu adalah satu, yaitu Bapa. Bapa itu sumber dari firman-Nya, karena firman itu keluarnya dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dari Allah. Berarti Bapa ini sumber dari firman. Nah, firman ini karena bersumber dari Bapa, satu dengan Bapa, tapi pada saat yang bersamaan Bapa juga ada pada firman. Jadi ada yang mengatakan, ajaran ortodoks itu ajaran Sabellianisme, karena pada akhirnya semuanya Bapa saja. Enggak gitu. Di dalam Bapa itu ada firman, tapi firman juga ada pada Bapa. Jadi Bapa dan firman beda, tetapi saling mendiami. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan ini kekal saling mendiami ini. Tidak pernah ada waktunya di mana Bapa tidak ada dalam Putra, Putra tidak ada dalam Bapa. Demikian juga Roh itu juga ada dalam Bapa, tapi juga keluar dari Bapa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah ada di dalam Allah sebagaimana rohnya manusia ada di dalam manusia. Tapi pada saat yang bersamaan roh ini juga keluar dari Bapa ini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena asalnya di dalam Bapa, keluarnya dari Bapa. Dan Bapa ini juga diam di dalam roh kebenaran ini. Pada saat dia mencurahkan kasihnya melalui roh ini kepada firman-Nya. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi Roh Kudus itu fungsinya mencurahkan kasih Allah. Sesudah ada manusia, kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus dari Bapa kepada manusia. Tetapi karena Roh Kudus itu sifatnya kekal dan Bapa itu sifatnya kekal, maka fungsi mencurahkan kasih Bapa itu juga terjadi secara kekal karena Roh Kudus itu kekal. Coba kita baca Ibrani pasal 9 dan 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Jadi kalau roh ini kekal, berarti fungsinya juga kekal. Nah, sebelum ada manusia, kasih Bapa yang kekal itu dicurahkan oleh Roh Kudus yang kekal itu kepada siapa? Kepada dia yang sejak kekal dikasih Bapa. Siapa itu? Firman-Nya atau putranya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, sebelum ada apa-apa di dalam kekekalan. Padahal Bapa itu mencurahkan kasihnya kepada yang dikasih ini sejak kekal melalui rohnya yang kekal. Berarti kalau gitu, Tritunggal itu ya memang satu, karena Bapa itu satu yang daripadanya firman itu keluar, tetapi pada saat yang bersamaan Bapa dan Putra itu saling mendiami, yang daripadanya Roh Kudus itu keluar, yang pada saat yang bersamaan Roh Kudus ada pada Bapa, Bapa ada dalam Roh Kudus, dan yang demikian juga Bapa itu mencurahkan kasihnya kepada Putra melalui Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berada dalam Putra sejak kekal. Putra pun menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, sehingga ada saling mendiami, Bapa di dalam Putra, Putra dalam Bapa, Bapa dalam Roh Kudus dalam Bapa, Putra dalam Roh Kudus dalam Putra, sehingga tidak bisa dipisahkan, ya memang mereka satu. Ya, oleh karena itu tidak mungkin ada saatnya di mana ada keterputusan di dalam saling mendiami yang ada di dalam Tritunggal itu. Nah, bahkan Pak Ardian mengatakan pada waktu Kristus di kayu salib mendekati ajalnya, apakah hubungan anak dengan Bapa terputus? Enggak. Mungkin Bapak karena Bapak berpikir ini karena Bapak membaca bahwa pada waktu dia disalibkan dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Berarti terputus dong. Enggak. Pada saat firman itu menjadi manusia di dalam tubuh kemanusiaannya, pada saat yang bersamaan dia tidak meninggalkan kesatuannya dengan Bapa. Makanya pada waktu dalam wujud manusia dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 tadi, yang ngomong kan Yesus berwujud manusia. Tapi dia mengatakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Tentunya bukan wujud manusianya yang ada dalam Bapa. Wujud keilahiannya yang tidak nampak mata itu yang tetap satu dengan Bapa, dan Bapa juga ada di dalam
firman yang bukan berwujud manusia itu. Demikianlah setelah dia melakukan itu dan sampai disalib, ya tetap berarti perichoresis antara Bapa dan Putra tetap ada. Dan Eloi, Eloi lama sabachthani itu bukan berarti keilahian Yesus meninggalkan kemanusiaannya. Tidak ada antara kemanusiaan dan keilahian Yesus itu terputus sesudah inkarnasi. Itu ajaran Nestorianisme yang mengatakan begitu. Ada dua yang bisa terpisah antara kodrat keilahian Kristus dan kodrat kemanusiaannya Kristus. Di dalam ajaran ortodoks, sesudah firman jadi manusia, antara kodrat kemanusiaannya dan kodrat keilahiannya sudah tidak bisa terpisah-pisah lagi, tidak dapat dibagi-bagi lagi, mereka menyatu dalam satu pribadinya. Dan kata-kata Eloi, Eloi lama sabachthani itu adalah kutipan dari doanya Daud yang berasal dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya itu. Jadi yang mengucapkan itu aslinya Daud. Jadi itu bukan ekspresi dari keputusasaan Yesus karena ditinggal Allah. Bukan. Itu ucapan Daud yang merupakan nubuat akan datangnya Mesias yang akan mengalami disalibkan. Makanya dikatakan dalam pasal 22 itu ayat 16 dan 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing itu istilah untuk orang-orang penyembah berhala dan pengajar sesat. Yaitu orang-orang Romawi yang mengelilingi Yesus waktu disalibkan. Terus Gerombolan penjahat mengepung aku. itulah para pemimpin agama waktu itu yang menginginkan Yesus untuk dimatikan. Terus Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, itu disalib itu. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Tidak mungkin itu Daud itu berbicara tentang Daud sendiri karena Daud tidak mengalami tangannya ditusuk atau kakinya ditusuk di dalam sejarahnya. Berarti itu adalah nubuat tentang penyaliban Yesus. Berarti kalau begitu, ketika Yesus mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani, bukan artinya keilahiannya meninggalkan dia, lalu perichoresis terputus. Perichoresis itu terjadi dalam keilahian, di dalam diri pribadi Tritunggal itu. Tidak menyangkut pada inkarnasinya ya. Baik, jadi kalau begitu, tidak ada waktunya di mana Bapa tidak dalam Putra, Putra tidak dalam Bapa, Bapa tidak dalam Roh Kudus tidak dalam Bapa, Putra tidak dalam Roh Kudus tidak dalam Putra. Tidak ada waktunya. Karena Tritunggal itu satu. Ya. Jadi tetap perichoresis ini terjadi secara kekal tanpa berubah dari awal sampai akhir. Nah, saya kira begitu saja Pak Ardiannya yang dapat saya jawab ya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.